Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan pendirian badan usaha sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Di sini kelompok 4 terdiri dari yang pertama saya sendiri, Subha Permana Mukarrabin, NIM 022. Selanjutnya ada Muhammad Rifki Firmansyah, NIM 009, dan yang terakhir ada Hafid Al-Azza, NIM 001. Next, Mas. CV, Commandeer Phenotype. Sebelum membahas prosedur dan persyaratan pendirian CV, maka kita perlu tahu apa arti CV berdasarkan pasal 19 KUHD. CV atau Commandeer Phenotype dalam bahasa Indonesia disebut persekutuan. Commandeer adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau pemilik modal dan sekutu lain bertindak dalam pengurusan kegiatan sehari-hari terhadap CV. Next. Dasar hukum pembuatan CV. Dasar hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut KUHD. Seiring perkembangan zaman, ketentuannya telah berkembang dan mengalami perubahan. Adanya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Permen Kumham 17/2018. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), maka prosedur dan persyaratan membuat CV ikut berubah. Berikut adalah prosedur dan persyaratan yang perlu Anda ketahui. Next. Yang pertama, prosedur dan persyaratan pembuatan CV, yaitu persiapan dan penanggung jawab. Validasi data penting dilakukan karena sistem perizinan saat ini sudah saling terintegrasi. Dengan adanya sistem terintegrasi, diharapkan mempermudah dalam pengurusan berbagai perizinan, seperti NIK, KSWP, konfirmasi status wajib pajak menjadi hal utama saat perizinan. Selain itu, validasi data terhambat apabila selama ini ada kelalaian wajib pajak di mana laporan pajak tidak dilaporkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Next. Yang selanjutnya, yang kedua, pengajuan nama CV. Sejak diberlakunya Permen Kumham 17/2018, kita harus mengajukan permohonan nama CV kepada Menkumham melalui sistem administrasi badan usaha atau disebut SABU. Persyaratan dalam mengajukan nama ada beberapa poin. Yang pertama, nama harus ditulis dengan huruf Latin. Yang kedua, nama yang diajukan belum dipakai secara sah oleh CV lain. Yang ketiga, nama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang keempat, nama tidak sama atau mirip dengan lembaga negara, pemerintahan, internasional, kecuali telah mendapatkan izin. Dan yang terakhir, poin kelima, nama tidak terdiri angka atau rangkaian angka, huruf, dan rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu penyesuaian kegiatan usaha. Salah satu hal penting lain dalam pembuatan CV adalah kewajiban menggunakan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KPLI terbaru sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada dalam akta pendirian sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada dalam akta pendirian CV. Dalam peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 berisi tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau
disebut dengan Perka BPS nomor T2/2020. Kita dapat menemukan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam Perka BPS nomor T2/2020. Kriteria skala kegiatan usaha. Kriteria skala kegiatan usaha yang ada saat ini seperti usaha mikro, kecil, dan menengah didasari oleh PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria kegiatan usaha diatur berdasarkan modal usaha atau penjualan tahunan. Di antaranya, yang pertama, skala usaha mikro, skala usaha kecil, dan yang terakhir, skala usaha menengah. Poin kelima, penyesuaian lokasi usaha dengan RDTR. Adanya UU Cipta Kerja mempengaruhi pengaturan lokasi yang berdasarkan rencana detail tata ruang atau disebut LDTR. Bila kita ingin mendirikan CV, maka terlebih dahulu perhatikan RDTR masing-masing daerah. Dikarenakan menurut pasal 14 ayat 1 UU Cipta Kerja, kesesuaian kegiatan pemanfaat ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan usahanya dengan RDTR. Apabila CV yang ingin kita dirikan adalah di area Surabaya, maka bisa memasukkan alamat yang ingin digunakan di Jakarta. Kemudian melihat pengaturan pembagian wilayahnya di situ, kota yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha wilayah Surabaya diantaranya yaitu K1, K2, K3, K4, dan C1. Apabila lokasi yang kita pilih untuk didirikan CV di Jakarta ternyata bukan berada di kota yang seharusnya, maka kita harus mencari lokasi yang lain. Karena setelah urusan pendirian CV selesai, kita harus lanjut ke proses perizinan berusaha yang diproses melalui sistem online single submission atau disebut OSS. Sistem OSS sudah terintegrasi dengan LDTR Kota Surabaya. Yang selanjutnya yaitu mendaftarkan CV. Setelah terbitnya Permen Kumham 17/2018, pendaftaran pendirian CV sudah bisa diajukan melalui SABU, yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU. Kita tidak lagi berkewajiban mendaftarkan akta pendiriannya di pengadilan negeri setempat. Setelah itu, kita akan diminta mengisi format pendaftaran yang juga dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa pernyataan dari permohonan serta akta pendirian CV. Setelah permohonan diterima, Menkumham akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau disebut SKT. Yang selanjutnya yaitu NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nomor ini diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengertian tersebut merujuk pada UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 nomor 2. Next. Ada beberapa jenis-jenis NPWP. Ada NPWP pribadi dan ada NPWP badan. NPWP pribadi diberikan kepada wajib pajak yang belum menikah dan kepada sebagai kepala keluarga. Yang NPWP badan diberikan kepada sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang dilakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha. Selanjutnya ada pendaftaran NPWP badan usaha. Mungkin dari anggota kami akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya persilakan. Baik,
Terima kasih Mas Supar. Saya Rifki akan melanjutkan apa yang Mas Supar sampaikan. Sekarang ada di pendaftaran NPWP Badan Usaha. Syarat pendaftaran NPWP terbagi dalam 3 kategori perusahaan. Ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 2 garing PC garing 2018. Yang pertama ada profit oriented, itu fotokopi akta pendirian, dokumen NPWP dan KTP, surat pernyataan pengurus wajib pajak, dokumen NPWP dan KTP. Yang kedua ada non profit oriented, yaitu dokumen NPWP dan KTP, surat pernyataan pengurus wajib pajak. Dan ketiga joint operation, yaitu kopi akta pendirian, dokumen NPWP dan KTP, surat pernyataan pengurus wajib pajak. Next, Mas. Dan ini adalah cara membuat NPWP online. Yang pertama, kunjungi halaman bps rek.pajak.co.id. Yang kedua, daftar akun terlebih dahulu dan masukkan data pribadi. Dan yang ketiga, aktivasi akun melalui email. Keempat, mengisi formulir pendaftaran. Isi formulir dengan teliti. Kemudian setelah formulir diisi, tekan tombol daftar lalu cetak form registrasinya. Kemudian kumpulkan semua dokumen yang cetak dan dokumen persyaratan, lalu scan semuanya dan unggah di laman registrasi dan tunggu NPWP jadi. Kemudian kita masuk ke PT atau perseroan terbatas. PT perseroan terbatas yang dulunya disebut juga Namlus Finootscape adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membuka perusahaan. Next, Mas. Jadi next, Mas. Perseroan terbatas merupakan perserikatan beberapa perusahaan swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyerahkan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Selain itu, PT adalah badan hukum perusahaan yang digunakan di perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT mendefinisikan persoalan terbatas sebagai berikut. Persoalan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan janjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lanjut, Mas. Dan kita masuk ke prosedur dan persyaratan pembuatan PT. Yang pertama ada pengajuan nama. Pengajuan nama ini, untuk pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris lewat sistem administrasi dan hukum atau Sismin Bakum Kemenkumham. Dan ini adalah syaratnya yang dibekukan, yaitu melampirkan hasil formulir dan pendirian surat kuasa, melampirkan fotokopi KTP para pendirinya dan para pengurus perusahaan, dan melampirkan fotokopi KK pimpinan atau pendiri PT. Next, Mas. Yang kedua ada pembuatan akta pendirian. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Menteri Kemenkumham. Dan ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta, yaitu kedudukan PT, yang mana
harus di Indonesia. Dan yang kedua, pendiri PT yang minimal 2 orang. Yang ketiga, menetapkan jangka waktu berdirinya PT yaitu 10 tahun, 20 atau lebih. Yang keempat, menetapkan maksud dan tujuan PT tersebut. Yang kelima, akta notaris yang harus berbahasa Indonesia. Yang keenam, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam mereka peleburan. Yang ketujuh adalah ada minimal modal dasar yaitu 50 juta dan yang disetor minimal 25% dari modal dasar. Kemudian yang ke-8 ada minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Dan yang ke-9, yang memegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan oleh dan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan modal asing atau biasanya disebut PMA. Next, Mas. Yang ketiga, pembuatan SKDP. Permohonan SKDP keterangan domisili perusahaan ini diajukan ke kantor kelurahan setempat yang sesuai dengan alamat kantor PT pemohon, yang mana sebagai ini jadi bukti keterangan ada keberadaan alamat perusahaan. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah fotokopi pajak bumi bangunan atau PBB tahun terakhir, perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, KTP, direktur izin mendirikan bangunan IMB jika PT tidak berada di gedung perkantoran. Selanjutnya, Mas. Untuk ini mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya Beta Lasa akan melanjutkan presentasi dari Mas Rifki. Selanjutnya yaitu pembuatan NPWP. Sama seperti tadi, permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Dengan persyaratan lain yang dibutuhkan adalah NPWP pribadi Direktur PT, fotokopi KTP Direktur, atau bisa fotokopi paspor bagi seorang WNA, dan khusus PT PMA. Lalu selanjutnya SKDP, dan yang terakhir yaitu akta pendirian PT-nya. Lanjut yang kelima yaitu pembuatan anggaran dasar perseroan. Permohonan ini dapat diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan atau akte pendirian sebagai badan hukum PT sesuai dengan Undang-Undang PT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama yaitu bukti setor bank senilai modal yang disetor dalam akte pendirian. Yang kedua, bukti penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai pembayaran berita acara negara. Dan yang ketiga adalah akte asli pendirian. Yang selanjutnya yaitu mengajukan SIUP. SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usaha. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP selama ini kegiatan usaha yang dijalankan termasuk dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLUI sebagaimana peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 57 tahun 2009 menjelaskan tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran SIUP ini diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau kepada koperasi usaha mikro kecil menengah serta perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT.
Adapun klasifikasi dari SIUP sendiri berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 39 garing MDAK garing per garing 12 garing 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 garing MDAK garing per garing 9 garing 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan adalah sebagai berikut. SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan. SIUP menengah yang kedua, SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang ketiga, SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang selanjutnya ketujuh yaitu mengajukan tanda daftar perusahaan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan perdagangan atau kabupaten kota terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikasi TDP sebagai tanda bukti bahwa perusahaan atau badan usaha tersebut telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 37 MDAK per garis miring 9 garis miring 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. Yang ke-8 yaitu berita acara negara Republik Indonesia. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Menkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan. Maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.